Perintah Kaisar Naga bab 1121 sampai 1130. Bab 1121. Di Lembah Yaoshen, Dev tahu bahwa setelah hal semacam ini dipublikasikan di forum, itu pasti akan diblokir dalam waktu singkat, tetapi hasil yang diinginkannya telah tercapai. Sekarang masalah pembunuh negara pulau telah diselesaikan. Dev tidak perlu bersembunyi dan berlatih di Lembah Yaoshen. Melihat tak lama lagi Imlek, Dev berniat menyelamatkan Yuki dan ibunya menjelang Imlek. Mari kita reuni tahun bersama. Tetapi untuk menyelamatkan Yuki dan ibunya, Dev tahu bahwa kekuatannya harus mencapai ranah setengah langkah Wuhou atau bahkan Wuhou. Apakah itu keluarga panjang atau aliansi seni bela diri, tidak mudah untuk dibobol. Dev berencana pergi ke Sikuan. Pagoda penindasan iblis Gukaiyuan adalah hal yang baik. Budidaya di dalamnya bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Jadi Dev pergi ke pagoda untuk tinggal di pagoda sebentar. Namun, setelah meninggalkan lembah Yaoshen, Dev menerima telepon dari Zhao Wouqi. Jadi dia pergi ke paviliun pelindung Dharma. Wan Chen, Anda mengubah 5 prajurit pulau menjadi tongkat manusia kali ini. Dampaknya terlalu buruk. Tuan Si sedikit tidak senang. Dia meminta saya untuk memberitahu Anda. Saya harap Anda dapat menahan diri. Dan biarkan saya memberitahu Anda, Museum Yulin Feng akan menghancurkannya. Zhao Wouqi berbisik kepada Dev. Dev tersenyum ringan. Aku tahu. Bagaimana mungkin Dev tidak tahu kebenaran bahwa Museum akan dihancurkan oleh Lin Feng. Tetapi bahkan jika Dev terkendali dan rendah hati sekarang, tidak ada yang akan membiarkannya pergi. Terlebih lagi, Yuki masih berada di tangan aliansi seni bela diri. Bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak bisa melakukannya dengan aliansi seni bela diri. Aliansi seni bela diri tidak akan mengakui bahwa mereka telah mengambil Yuki. Apakah Anda membiarkan diri Anda berunding dengan aliansi seni bela diri? Apa yang kamu bercanda? Sekarang dia telah berdiri di sisi yang berlawanan. Dev tidak akan menahan diri. Dia hanya ingin memberitahu semua orang dan memprovokasi nasibnya sendiri. Setelah meninggalkan paviliun penegakan hukum, Dev naik taksi dan hendak pergi ke bandara dan naik pesawat ke Sikuan. Saat mobil melaju di jalan yang jauh, Dev langsung merasakan kunci napas pada dirinya. Napas ini sangat mendominasi, dan seseorang yang dapat mengeluarkan napas seperti itu harus memiliki kekuatan untuk mencapai puncak Wuzong, atau bahkan lebih tinggi. Tuan sopir, berhenti. Saya akan turun di sini. Dev menyuruh sopir taksi untuk berhenti. Pak, masih agak jauh dari bandara. Sopir itu menatap Dev dengan bingung. Aku akan turun di sini. Dev melemparkan uang 100 yuan kepada pengemudi, lalu membuka pintu dan berjalan keluar. Sopir mengambil uang itu, memandang Dev yang turun dari bus, dan menggelengkan kepalanya sedikit, aneh sekali. Taksi pergi, dan Dev perlahan berjalan menuju hutan di tepi jalan. Sekarang sudah akhir musim gugur, dan daun-daun di pepohonan akan segera berguguran. Di depan Dev, sesosok muncul. Pria itu membelakangi Dev dan tangannya di belakang punggung, seolah menunggu seseorang. Aku tidak menyangka metodemu lebih kejam dariku. Jika kamu tidak melawan aliansi seni bela diri, mungkin kamu akan menjadi kepala generasi muda di Kyoto di masa depan. Sosok itu perlahan berbalik. Aura pembunuh di tubuhnya meledak, dan pepohonan di sekitarnya sedikit bergetar. Guo Wei, apakah kamu di sini untuk membunuhku? Dev memandang Guo Wei yang berbalik dan bertanya dengan ringan. Ya, jika kamu tinggal, kamu akan menjadi musuh yang tangguh dari aliansi seni bela diri di masa depan. Jadi kamu harus mati sekarang. Guo Wei berkata dengan dingin. Kamu tidak bisa membunuhku sama sekali. Tetapi jika kamu mengambil pacarku, aku akan memenggal kepalamu untuk menghibur pacarku atas penderitaannya. Dev menatap Guo Wei dengan dingin, dan aura pembunuhnya mulai meningkat. Hahaha. Guo Wei mengangkat kepalanya dan tertawa, dan pohon-pohon di sekitarnya hancur. Bab 1122. Tawa Guo Wei penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Sekarang hanya ada mereka berdua di sini.
dan Guo Wei punya cara untuk membunuh Dev. Dev menatap Guo Wei yang sedang tertawa, aura pembunuh di matanya. Setelah beberapa saat, kamu tidak akan bisa tertawa lagi. Tubuh Dev mulai berkedip dengan cahaya keemasan. Tubuh emas yang tidak rusak diaktifkan, dan potongan sisik emas membentuk baju besi yang menutupi tubuh Dev. Kali ini, napas di tubuh Dev tidak manik, tetapi seperti aliran yang mengalir, tak berujung. Guo Wei sedikit mengernyit saat melihat ini. Napas Dev saat ini membuatnya merasakan sedikit bahaya. Sudah berapa lama, ketika menghadapi Dev, dia merasakan bahaya. Ini membuat Guo Wei panik di dalam. Menghadapi Dev, yang telah mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, Guo Wei menyingkirkan rasa jijik di matanya, dan kemudian sebuah tanda mulai muncul di dadanya. Sinar cahaya di sekitar Guo Wei menjadi semakin intens, dan segera menyelimuti Guo Wei. Udara hitam tak berujung menutupi langit, mengubah area mereka ratusan meter menjadi kegelapan. Dev menyipitkan matanya. Hari ini, aku akan membunuhmu, seorang kultivator jahat, dan membuat kepalamu publik, sehingga semua orang akan tahu bahwa Anda, Direktur Aliansi Seni Bela Diri, sebenarnya adalah seorang kultivator jahat. Berhenti bicara besar, orang yang mati pasti kamu. Guo Wei meraihnya dengan santai, dan kabut hitam di sekitarnya langsung membentuk bola hitam besar di tangan Guo Wei. Segera setelah ketukan ringan, bola hitam besar itu perlahan bergerak ke arah Dev dengan kecepatan yang sangat lambat. Dev menghadapi bola hitam yang mendekat perlahan dan ingin menghindar, tetapi menemukan bahwa kabut hitam di sekitarnya memiliki rasa menahan yang berat, seperti berendam dalam air, dan gerakannya sangat tahan. Gerakan menghindar Dev juga melambat, namun pada akhirnya dia tetap tidak bisa mengelak dari bola hitam besar itu dan terjebak di dalam bola hitam itu. Di sini, semua gerakan dan kecepatanmu akan dibatasi, dan aku tidak akan. Guo Wei tersenyum dingin, dan kemudian tubuhnya menghilang seketika. Kecepatan Guo Wei sangat cepat. Dia datang ke Dev dalam sekejap mata, dan kemudian tangan kanannya tiba-tiba keluar dari kabut hitam, dan pedang panjang yang diubah oleh kabut hitam muncul di tangan Guo Wei. Guo Wei mengangkat pedang panjang di tangannya. Pedang panjang itu terus-menerus menyerap kabut hitam di sekitarnya, dan tubuh pedang itu meroket, mencapai lebih dari 10 meter dalam sekejap. Pedang panjang itu diangkat tinggi-tinggi, dan kemudian ditebaskan ke arah Dev. Pedang Qi yang mendominasi langsung memblokir mundurnya Dev. Tubuh Dev tiba-tiba berkelebat, tapi gerakan Dev, di mata Guo Wei, seperti gerakan lambat. Kamu tidak bisa melarikan diri. Guo Wei menebas dengan pedang ini, dan seluruh kekosongan mulai terdistorsi, dan semburan suara yang memecah udara terdengar. Ledakan. Pedang panjang itu terhunus dari tubuh Dev, diikuti oleh serangkaian cahaya api. Tubuh emas Dev yang tidak rusak-rusak, dan di mana pedang panjang itu ditebas, sisik emasnya menghilang, memperlihatkan kulit yang kencang. Kekuatan naga suci terkondensasi di tangan kanan Dev, dan cahaya putih terang menghilangkan beberapa kabut hitam di sekitarnya. Ada seberkas cahaya di lingkungan yang gelap. Ledakan. Dev menghancurkannya dengan pukulan. Pukulan ini sangat mendominasi, dan kekuatannya sangat menakutkan. Seperti meteor yang melesat melintasi malam, pukulan ini menghantam pedang panjang di tangan Guo Wei. Pedang panjang di tangan Guo Wei awalnya adalah ilusi kabut hitam ini. Setelah menyentuh cahaya putih dengan pukulan Dev, pedang panjang itu segera menghilang, dan kabut hitam itu langsung menyebar. Merasakan nafas yang menakutkan, tubuh Guo Wei langsung mundur beberapa langkah. Pada saat ini, ekspresi wajah Guo Wei sangat rumit. Kabut hitam ini adalah pembunuh yang dia andalkan. Di arena kompetisi, Guo Wei lebih suka membakar esensi darahnya dan tidak berani mengungkapkan bahwa dia telah berlatih seni jahat. Jika tidak, dia tidak akan bisa mengakhiri permainan. Bab 1123. Hari ini, hanya ada dia dan Dev, dan Guo Wei tidak keberatan. Seni jahatmu tidak berguna bagiku. Jika ini kartu truf Anda, maka Anda pasti akan mati.
kata Dev dingin. Kalau begitu coba. Guo Wei sangat marah. Dan kemudian tangannya dengan cepat meluncur di udara. Dan kabut hitam di sekitarnya tampak berderak. Dan mulai berkumpul bersama. Terus berubah. Segera, kabut hitam berubah menjadi binatang buas. Mengaum dengan cakar dan cakar. Tanda di dada Guo Wei tiba-tiba mengeluarkan setetes esensi darah. Dan kemudian perlahan setetes esensi darah menetes ke alis binatang itu. Dan esensi darah langsung diserap ke dalamnya. Dev, kamu meremehkan teknik kultivasi jahat. Jika teknik kultivasi jahat begitu tak tertahankan, bagaimana saya bisa menjelaskan kultivasi masa depan saya? Guo Wei berkata, jari-jarinya berkedut, dan keempat binatang yang tidak disukai itu meraung dan bergegas menuju Dev. Mengaung. Binatang itu datang kepada Daud dengan kecepatan yang tak tertandingi. Dan Daud tampak sangat tidak berarti di depan binatang itu. Ketika Dev melihat ini, dia tidak panik. Kekuatan naga itu pecah, dan dia mengayunkannya dengan pukulan. Namun, pukulan Dev mengenai binatang itu seolah-olah itu kosong. Dan Dev secara pribadi tampaknya tersedot oleh kekuatan hisap yang sangat besar. Dan dia segera memasuki tubuh binatang itu. Tubuh Dev menghilang ke dalam kegelapan. Binatang itu meraung. Dan tubuhnya mulai memancarkan cahaya. Dev, yang jatuh ke dalam kegelapan, merasakan matanya menyala, diikuti oleh panas yang tak tertandingi. Panas ini ratusan kali lebih kuat dari sinar matahari, dan sepertinya melelehkan seluruh tubuh Dev. Melihat adegan ini, Guo Wei menunjukkan senyum di wajahnya. Ini masih terlalu lembut. Meskipun kekuatan Dev sangat kuat, bagaimanapun, dia masih muda dan tidak memiliki pengalaman bertarung. Dia tidak melihat kekuatan sebenarnya dari kabut hitam Guo Wei sama sekali. Guo Wei mengeluarkan ponselnya dan menelepon Zhu Zishan. Bagaimana? Apakah kamu membunuh Dev itu? Di sisi yang berlawanan, Zhu Zishan bertanya. 3 menit. 3 menit kemudian, Dev akan berubah menjadi genangan air yang kental. Wajah Guo Wei penuh percaya diri. Kamu menggunakan kekuatan jahat. Zhu Zishan sedikit mengernyit. Tidak ada orang lain yang melihatnya. Jangan khawatir. Pemimpin aliansi. Tidak ada orang lain. Bahkan jika ada orang lain, mereka semua akan mati. Mata Guo Wei bersinar dengan niat membunuh. Pada saat ini, jika seseorang di dekatnya melihatnya, dia akan menembak tanpa ragu-ragu, terlepas dari siapa pihak lain itu. Untungnya, Dev membiarkan sopir taksi pergi. Jika tidak, sopir taksi akan mendapat masalah. Bagus. Segera setelah Dev meninggal, saya dapat yakin. Menjaga orang ini selalu menjadi momok. Zhu Zishan menghela nafas lega dan menutup telepon. Tepat setelah menutup telepon, binatang buas yang diubah oleh kabut hitam itu tiba-tiba berjuang dari kejauhan. Dan kemudian tubuhnya mulai menyusut dengan cepat. Sebuah cahaya keemasan meledak dari tubuh binatang itu. Ini, ada apa? Ekspresi Guo Wei langsung berubah setelah melihat ini. Binatang itu masih berjuang di kejauhan, dan tubuhnya semakin kecil. Guo Wei buru-buru membuang setetes esensi darah, tetapi jatuh pada binatang itu. Tetapi tidak ada yang berubah. Hanya dalam 10 detik, binatang yang diubah oleh kabut hitam menghilang sepenuhnya. Semua kabut hitam menghilang, dan matahari bersinar di tanah ini lagi. Dev berdiri di depan Guo Wei dengan wajah puas, dan bercanda, terima kasih banyak telah mengirimi saya sumber pelatihan yang bagus. Guo Wei tiba-tiba merasa dingin di sekujur tubuhnya, dan keringat dingin keluar dari dahinya. Kamu. Guo Wei menunjuk Dev, tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, Dev penuh dengan kekuatan. Dan dantiannya penuh dengan kekuatan spiritual. Guo Wei ini awalnya ingin membunuh Dev dengan kekuatan jahat, tetapi dia tidak ingin kabut hitam ini menjadi sumber kultivasi Dev. Bab 1124. Pergi ke H3Il. Tubuh Dev menghilang seketika, dan kemudian dia datang ke Guo Wei. Perlindungan tubuh ajaib. Guo Wei berteriak dengan marah, dan kemudian tanda di dadanya mulai berkedip terus-menerus.
dan tubuh Guo Wei menjadi sangat keras dalam sekejap. Bang! Dev meninju dada Guo Wei dengan keras. Tubuh Guo Wei terbang dalam sekejap, tubuhnya yang keras retak, dan tanda di dadanya mulai redup. Bagaimana bisa? Tubuh Guo Wei jatuh dengan keras ke tanah. Darah tumpah dari sudut mulutnya. Dia tidak percaya bahwa Dev bisa mengalahkan dirinya sendiri dengan penghinaan seperti itu sekarang. Anda harus tahu bahwa beberapa bulan yang lalu, di mata Guo Wei, Dev bahkan bukan semut, dan dia bahkan tidak repot-repot menatap Dev. Apalagi yang kamu punya? Dev menatap Guo Wei dengan dingin. Tubuhnya memancarkan niat membunuh yang ganas. Guo Wei merasakan niat membunuh Dev, dan dia tahu bahwa dia hanya bisa mengikuti jalan putus asa Dev. Wah, kamu dan aku harus mati hari ini. Tetapi kamu adalah pemuda pertama yang bisa memaksaku ke level ini. Guo Wei berkata. Dia perlahan mengangkat tangannya dan mengatakan sesuatu di mulutnya. Kemudian wajah Guo Wei menjadi mengerikan, dan fitur wajahnya terpelintir. Tanda di dada memancarkan sinar cahaya, dan sinar cahaya langsung menyebar ke seluruh tubuh Guo Wei. Pembuluh darah Guo Wei menonjol, dan pembuluh darah biru di dahinya menonjol. Perlahan, seluruh tubuh Guo Wei tampak menjadi transparan. Pembuluh darah terlihat jelas, dan bahkan aliran darah bisa terlihat. Segera, pembuluh darah di tubuh Guo Wei tidak terlihat, hanya garis samar yang tersisa. Tidak terlihat. Dev sedikit mengernyit saat melihat Guo Wei yang perlahan menghilang. Dev buru-buru mengusap telapak tangannya ke udara, dan napas yang terlihat dengan mata telanjang langsung menyelimuti sekeliling. Dev takut Guo Wei akan menggunakan sembunyi-sembunyi untuk melarikan diri. Teknik siluman ini berbeda dari ninjutsu para prajurit pulau itu. Ninjutsu prajurit pulau, terus terang, adalah penutup mata. Teknik tembus pandang yang sebenarnya adalah mengintegrasikan tubuh dengan langit dan bumi, dan bahkan menyembunyikan nafas tanpa mengungkapkan kekurangan apapun. Apakah kamu pikir aku akan melarikan diri? Pada saat ini, suara Guo Wei terdengar di telinga Dev. Kamu terlalu meremehkanku. Aku tidak akan pergi jika aku tidak membunuhmu. Aku bilang, kamu tidak bisa membunuhku dengan skill ini. Meskipun Dev tidak bisa lagi melihat di mana Guo Wei berada, dia tidak panik. Meski tubuh Guo Wei menghilang, nafas Guo Wei masih ada. Selama Guo Wei bergerak, dia pasti akan mengeluarkan nafasnya, kecuali dia tidak pernah bergerak melawan Dev. Tetapi jika dia tidak bergerak, bagaimana dia bisa membunuh Dev? Sombong. Maka aku akan menunjukkan kartu truf asliku. Bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, tapi aku bisa membunuhmu. Guo Wei mengatakannya, dan tiba-tiba dia memukul Dev. Dev merasa napas Guo Wei datang dari samping, jadi dia meninjunya. Ledakan. Tanah bergetar untuk beberapa saat, dan tubuh Guo Wei terlihat samar-samar, tapi kemudian menghilang lagi. Bang-bang. Guo Wei mulai menyerang Dev terus-menerus. Dev bisa dengan akurat menepis tinju Guo Wei. Apakah kamu mencoba menggunakan metode ini untuk menghabiskan energi di tubuhku? Dev mencibir. Jika demikian, maka Anda salah besar. Energi saya sangat penuh, tetapi Anda sudah menjadi ujung panah. Dengan setiap pukulan, Dev bisa merasakan kekuatan Guo Wei melemah. Hahaha, energiku seluas lautan. Dan semua yang ada di dunia ini digunakan olehku. Guo Wei tertawa, dan kemudian melihat pepohonan di sekitarnya mulai bergoyang. Segera setelah itu, sinar cahaya sebening kristal yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari pepohonan dan berkumpul di tubuh Guo Wei. Bab 1125. Dalam radius ratusan meter, tidak ada pohon atau makhluk hidup yang bisa melarikan diri. Di tanah, hewan mulai mati dengan cepat, dan mayat menjadi layu. Jika ada orang di sekitar sini, itu akan menjadi nasib yang sama. Ini adalah kengerian kejahatan. Saat sinar cahaya memasuki tubuh Guo Wei perlahan terungkap, dan energi dalam tubuh juga pulih seketika, bahkan lebih mengisi dari sebelumnya. Seni jahat ini benar-benar bukan hal yang baik. Dev menyaksikan hewan dan tumbuhan di sekitarnya kehilangan vitalitasnya,
dan sedikit menyipitkan matanya. Ini bukan untukmu, tapi bagiku, ini adalah prestasi tertinggi. Setelah Guo Wei selesai berbicara, dia tiba-tiba menamparkan Dev dengan telapak tangan. Kekuatan yang menakutkan datang dari langit dan menutupi langit dan langsung menyelimuti Dev. Energi dalam tubuh Guo Wei seperti lautan luas, tak berujung. Satu demi satu, kekuatan itu seperti pisau, memukul Dev terus-menerus. Cahaya keemasan tubuh Dev redup, dan tubuh emas itu hampir runtuh. Jika tubuh emasnya tidak patah, Dev hanya bisa mengandalkan tubuh fisiknya untuk memikulnya. Melihat penampilan Dev yang malu, Guo Wei tertawa girang. Hahaha, Dev, aku tahu tubuhmu sangat keras, tapi aku punya cara untuk menghadapimu. Setelah Guo Wei selesai berbicara, dia menggambar lingkaran dengan tangannya di depan dadanya, dan kemudian ada riak di ruang sekitarnya. Dua tentakel tiba-tiba terbentang dari tanah, dan dengan cepat mengendalikan kaki Dev. Ruang bergelombang di depan Guo Wei mulai menyelimuti Dev. Kamu tidak bisa keras, maka mari kita menjadi lembut. Apakah Anda pikir saya, Direktur Aliansi, telah mendapatkan reputasi palsu? Biarkan saya memberitahu Anda, di ranah puncak Wuzong, beberapa teknik orang adalah lawan saya. Guo Wei memandang Dev dengan mencibir. Jika tidak ada kemampuan nyata, bagaimana Anda bisa duduk di posisi Direktur Aliansi? Dev berjuang mati-matian, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri dari sepasang tentakel, dan kekuatan aneh terus-menerus mengikis tubuh Dev. Kekuatan ini sangat lembut, dan ini bukan pertemuan langsung dengan Dev. Jadi tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan sulit untuk melawan kekuatan ini. Kamu percaya diri? Dev memandang Guo Wei, tiba-tiba melipat tangannya, dan kemudian mengucapkan kata-kata di mulutnya, dan serangkaian trik sulap keluar dari mulut Dev. Pohon layu masih muncul kembali di musim semi. Setelah Dev selesai berbicara, kekuatan perdamaian langsung turun dari langit, dan pohon-pohon layu di sekitar mereka langsung diremajakan. Cabang yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dengan cepat, dan kemudian mencapai Guo Wei. Melihat ini, Guo Wei buru-buru menembakkan beberapa telapak tangan, mematahkan beberapa cabang, tetapi lebih banyak cabang melilit tubuh Guo Wei. Guo Wei terikat, tentakel yang mengendalikan Dev menghilang seketika, dan ruang bergelombang perlahan menghilang. Guo Wei tersipu dan berjuang mati-matian, mencoba melepaskan diri dari cabang-cabang ini. Dengan kekuatannya, bagaimana kayu busuk ini bisa menjebaknya? Tapi tidak peduli seberapa keras Guo Wei mencoba, dia dikendalikan dengan kuat oleh cabang-cabang itu dan tidak bisa membebaskan diri. Dev melambaikan tangannya, dan cabang-cabang itu langsung mengirim Guo Wei kepada Dev. Aku lupa memberitahumu, aku juga punya beberapa mantra. Dev memandang Guo Wei yang sedang dikendalikan dan berkata dengan dingin. Guo Wei benar-benar panik saat ini, dan matanya menjadi sangat bingung. Dev, kamu, apa yang kamu inginkan? Jika kamu benar-benar membunuhku, kamu akan mengikuti aliansi seni bela diri selamanya. Guo Wei ketakutan dan mulai memohon belas kasihan, tapi selama kamu tidak membunuhku, aku bisa membujuk pemimpin aliansi Zhu untuk melepaskan pacarmu. Mulai sekarang, aliansi seni bela diri tidak akan pernah menyusahkanmu. Sudah lakukan apa? Sekarang setelah kamu tahu kamu akan mati, kamu memohon padaku lagi. Dev berkata, perlahan mengangkat tangannya, dan cahaya keemasan memancar dari telapak tangannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku bisa mengajarimu semua sihirku, selama kamu mau melepaskanku. Merasakan niat membunuh di tubuh Dev, Guo Wei ketakutan. Memikirkan bagaimana Dev memperlakukan 5 prajurit pulau, Guo Wei bahkan lebih takut. Mungkin kematian tidak mengerikan, tetapi ada banyak hal yang lebih mengerikan daripada kematian. Bab 1126. Kamu membuang seni jahat. Aku tidak menyukainya. Dev menyipitkan matanya. Matanya tajam dan dingin. Kamu bilang, kamu mau apa? Aku dapat memberimu. Hati Guo Wei dipenuhi ketakutan. Dev perlahan melihat ke dada Guo Wei.
dan tiba-tiba tersenyum dingin, aku ingin dantian di tubuhmu. Setelah kata-kata Dev, mata Guo Wei tiba-tiba menunjukkan kepanikan. Dantian ini adalah sumber kekuatan seniman bela diri. Tanpa dantian, dia sama sekali tidak berguna. Dantian pembudidaya rusak dan dapat dipulihkan dengan pelatihan, tetapi seniman bela diri tidak bisa. Sekarang Dev menginginkan dantian Guo Wei. Bukankah ini berarti Guo Wei akan disia-siakan? Dalam hal ini, itu akan membuatnya lebih tidak nyaman daripada membunuh Guo Wei. Direktur Aliansi Seni Bela Diri yang bermartabat telah menjadi orang yang sia-sia. Bagaimana Guo Wei menghadapi keluarga sekte itu di masa depan? Tolong, kecuali dantian, aku. Guo Wei memohon pada Dev, tetapi sebelum dia selesai berbicara, Dev melemparkan pukulan. Ledakan. Dev menghancurkan dada Guo Wei dengan pukulan ini, dan seluruh tinjunya masuk ke tubuh Guo Wei. Kekuatan dahsyat menembus sihir pelindung tubuh Guo Wei. Klik. Dengan sedikit suara retak, ekspresi Guo Wei membeku, dan tubuhnya menurun dengan cepat. Pukulan Dev langsung menghancurkan dantian Guo Wei. Semua energi Guo Wei menghilang tanpa jejak pada saat ini, dan dia menjadi orang yang tidak berguna. Kamu benar-benar menghancurkan dantianku. Wajah Guo Wei pucat pasi. Pada saat ini, Dev mengeluarkan tangannya dari perut Guo Wei. Tangannya berlumuran darah, dan dengan lambaian tangannya yang lembut, semua cabang yang mengikat Guo Wei menghilang. Tubuh Guo Wei jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Napas di tubuhnya dengan cepat terkuras, dan darah terus mengalir dari luka di dadanya. Guo Wei ingin bangun, tetapi setelah beberapa kali mencoba, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangun. Bunuh aku! Bunuh aku! Guo Wei tidak ingin hidup lagi. Dantiannya telah hancur, dan dia telah menjadi orang yang lumpuh, dan hidupnya tidak berarti. Alasan mengapa Guo Wei berlatih seni jahat adalah karena dia menginginkan kekuatan. Bagi banyak pejuang, mereka hanya memiliki kekuatan dalam pikiran mereka. Sekarang Guo Wei tiba-tiba menjadi sia-sia, sulit baginya untuk menerimanya untuk sementara waktu. Membunuhmu. Dev memandang Guo Wei dengan dingin. Bukankah lebih murah membunuhmu seperti ini? Bagaimana dengan sikap luhurmu sebelumnya? Ketika Anda menangkap pacar saya, apakah Anda pernah memikirkan nasib Anda sendiri? Kamu berlutut di depanku sekarang, dan aku mungkin bisa membuat kematianmu sedikit lebih menyenangkan. Guo Wei memelototi Dev, kamu bermimpi. Bahkan jika aku menjadi lumpuh sekarang, kamu tidak layak. Kamu bisa membunuhku, tapi aku tidak akan pernah berlutut untukmu. Setelah Guo Wei selesai berbicara, dia membuka mulutnya dan menggigit lidahnya. Dia akan menggigit lidahnya dan bunuh diri, karena dia tahu bahwa dia tidak punya harapan untuk hidup, dan hidup sudah merupakan siksaan baginya. Mau bunuh diri. Dev menamparkan wajah Guo Wei dengan keras. Gigi Guo Wei rontok semua, dan tidak mungkin baginya untuk menggigit lidahnya dan bunuh diri. Bunuh aku! Bunuh aku! Guo Wei melihat bahwa dia tidak bisa bunuh diri, jadi dia berteriak putus asa. Aku berkata, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Dev menjambak rambut Guo Wei dengan satu tangan, berlututlah. Jika kamu bermimpi, aku tidak akan pernah berlutut untukmu. Guo Wei berkata dengan keras. Dev mengambil Guo Wei secara langsung. Bagi saya sekarang, tidak ada perbedaan antara mengikuti semut. Anda tidak berhak menolak saya. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung menendang betis Guo Wei 2 kali. Dengan 2 suara renyah, Guo Wei jatuh berlutut. Guo Wei masih ingin berjuang, tapi dia tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Lonceng jingle. Pada saat ini, ponsel Guo Wei berdering. Bab 1127. Dev mengambil ponsel Guo Wei dan menemukan bahwa itu adalah panggilan Zhu Zishan. Dev dengan lembut menekan tombol jawab, dan pertanyaan Zhu Zishan yang tidak sabar segera datang dari sisi yang berlawanan. Guo Wei, bagaimana? Jika Anda tidak mengatakan 3 menit, Dev akan berubah menjadi genangan darah. Maafkan aku.
Aku akan mengecewakanmu. Dev menjawab dengan nada main-main. Sisi yang berlawanan jelas tercengang. Setelah beberapa saat, suara muram Zhu Zishan datang. Dev, bagaimana dengan Guo Wei? Apa yang terjadi padanya? Jangan khawatir. Dia baik-baik saja. Kamu akan segera melihatnya. Setelah Dev selesai berbicara, dengan sedikit kekuatan di tangannya, telepon berubah menjadi bubuk. Segera setelah itu, Dev mengeluarkan ponselnya dan merekam Guo Wei berlutut di tanah dan dipermalukan oleh rambutnya. Bunuh aku! Bunuh aku! Guo Wei meraung. Dia tahu apa yang akan dilakukan Dev. Jangan khawatir. Aku pasti akan membunuhmu. Tetapi sebelum membunuhmu, aku ingin semua orang melihat betapa malunya dirimu, Direktur Aliansi. Dev menjambak rambut Guo Wei dengan satu tangan dan mulai merekam dengan tangan lainnya. Guo Wei berjuang mati-matian dan tidak ingin menghadap kamera, tetapi dia tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Yuki, semua yang menyakitimu, aku akan membuat mereka membayar harganya, dan aku pasti akan menyelamatkanmu. Beritahu Dev, putar saja dengan tanganmu. Klik. Kepala Guo Wei dipenggal oleh Dev. Mata Guo Wei terbuka lebar, dan dia tidak bisa menutup matanya. Di aliansi seni bela diri, Zhu Zishan membanting telepon ke tanah, dan telepon itu hancur. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Guo Wei bukan lagi lawan Dev. Kemampuan Guo Wei, dia sangat jelas, terutama keterampilan jahat yang Guo Wei kembangkan. Bahkan jika dia berada di puncak Wuzong, Guo Wei dapat dianggap sebagai pemimpin. Sekarang dia telah dikalahkan oleh Dev. Bagaimana mungkin? Pemimpin. Dev ada di sini. Tepat ketika Zhu Zishan marah, seseorang tiba-tiba berlari untuk melapor. Zhu Zishan tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening. Untuk apa dia di sini? Pemimpin. Lalu Dev mengatakan itu adalah hadiah untuk pemimpin. Kata pria yang berlari masuk. Hadiah. Zhu Zishan sedikit tercengang dan tidak mengerti obat apa yang dijual di labu Dev. Setelah beberapa saat merenung, Zhu Zishan berjalan menuju aula. Ketika saya datang ke lobi, Zhu Zishan melihat Dev membawa kotak kayu dan duduk di kursi dengan ekspresi tenang di wajahnya. Zhu Zishan memandang Dev dan berkata perlahan, Dev, di mana Guo Wei? Dev melemparkan kotak kayu di tangannya ke arah Zhu Zishan. Zhu Zishan mengambil kotak kayu dan membukanya. Bau darah keluar. Ketika Zhu Zishan melihat bahwa kotak kayu itu berisi kepala Guo Wei, dia sangat marah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Dev akan berani membunuh Guo Wei. Bagaimanapun, Guo Wei juga direktur dari aliansi seni bela diri. Dev membunuh Guo Wei, tetapi dia benar-benar merobek wajahnya dengan aliansi seni bela diri. Kamu berani membunuh Guo Wei. Zhu Zishan menunjuk ke arah Dev dan meraung. Dia baru permulaan. Di masa depan lebih banyak orang akan mati di aliansi seni bela dirimu. Dev menatap Zhu Zishan yang marah dengan dingin. Kamu sangat berani. Anda membunuh Guo Wei dan berani datang ke aliansi seni bela diri saya untuk menjadi liar. Hari ini saya akan memberitahu Anda bahwa aliansi seni bela diri saya bukanlah tempat di mana Anda bisa menjadi liar. Bagaimanapun, napas Zhu Zishan mulai melambung dengan cepat. Satu demi satu paksaan mengerikan menyelimuti Dev. Wah. Kursi di bawah Dev langsung berubah menjadi bubuk, dan tubuh Dev seolah ditekan oleh gunung. Dahi Dev meledak dengan urat biru, dan dia menggertakkan giginya, menolak paksaan ini. Kekuatan Zhu Zishan jauh lebih tinggi daripada Dev, dan Dev tidak tahan hanya karena tren pemaksaan ini. Tapi tidak ada jejak ketakutan di wajah Dev. Bab 1128. Segera, Zhu Zishan menarik kembali kekuatan pemaksaan itu, dan Dev menarik napas lega. Bukan karena Zhu Zishan tidak ingin membunuh Dev, tetapi karena ada Tuan Xi di belakang Dev, dan Zhu Zishan tidak berani melakukannya. Dia bisa membiarkan orang lain melakukannya, tetapi dia tidak akan pernah mempertaruhkan masa depannya sendiri. Dev tersenyum dingin pada Zhu Zishan, matanya penuh provokasi. Dia menebak dengan benar, Zhu Zishan tidak akan bunuh diri.
Wah, jika aku tidak membunuhmu, itu tidak berarti tidak ada yang akan membunuhmu. Kamu telah membawa dirimu ke jalan buntu. Su Zishan menyipitkan matanya dan menggertakkan giginya. Karena kamu tidak berani melakukannya, jangan bicara omong kosong. Setelah Dev selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar. Melihat bagian belakang Dev yang pergi, Su Zishan hampir mati karena marah, meraih kepala Guo Wei dan mencubitnya seketika. Aku akan membuatmu mati jelek. Setelah Su Zishan selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Guo Wei sudah mati, dan video yang diambil oleh Dev telah menjadi viral di forum seni bela diri. Meskipun banyak orang berpikir bahwa Dev sedang mencari kematian, tetapi Dev telah mengunggah 2 video berturut-turut, yang juga memungkinkannya untuk mendapatkan sekelompok penggemar. Tidak semua orang di dunia seni bela diri menyukai pendekatan dari aliansi seni bela diri Kyoto. Mengandalkan statusnya, aliansi seni bela diri Kyoto sering menekan aliansi seni bela diri di tempat lain. Dan bagi banyak keluarga sekte, mereka mengajukan persyaratan keras untuk masuk ke aliansi seni bela diri demi keuntungan. Pendekatan ini telah lama mengkhianati niat awal untuk mendirikan aliansi seni bela diri, tetapi banyak orang tidak berani berbicara. Kali ini, Dev benar-benar membuat direktur perkasa dari aliansi seni bela diri Kyoto berlutut di tanah, yang juga membuat banyak orang diam-diam menghela nafas lega. Dev benar-benar luar biasa. Guo Wei tidak hanya berlutut di tanah, dia bahkan membunuh Guo Wei. Dev ini terlalu bagus. Saya tidak tahu apakah dia akan menerima magang. Saya pikir Dev ini sekarang dapat peringkat di daftar gratis. Apakah kamu mencari kematian di lantai atas? Berani menyebutkan 3 kata, gratis dan mudah, di forum seni bela diri. Membunuh direktur aliansi seni bela diri. Dev ini pasti tidak akan hidup lama, dan kurasa tidak ada gunanya masuk dalam daftar. Reputasi Dev sudah mulai menanjak di dunia pencaksilat. Dan daftar gratis dan mudah yang disebutkan di atas adalah peringkat tersembunyi di dunia seni bela diri. Daftar ini penuh dengan anak muda, dan kemudian disusun oleh banyak netizen sesuai dengan catatan masing-masing orang. Hanya saja daftar ini tidak diakui oleh dunia pencaksilat dan pejabat, karena jika daftar ini diakui, akan banyak anak muda yang memperebutkan apa yang disebut ranking. Apakah itu dunia seni bela diri atau pejabat, mereka semua menginginkan lingkungan kultivasi yang harmonis. Meskipun daftar ini tidak diakui, banyak seniman bela diri muda sangat menghormati daftar ini. Hanya saja Dev tidak mengetahui keberadaan daftar ini, dan dia bahkan tidak mengetahuinya, karena video pembunuhan Guo Wei menarik perhatian banyak orang. Keluarga Mobei Luo. Luo Xiang, tuan muda tertua dari keluarga Luo, sedang duduk di halaman. Meskipun Luo Xiang baru berusia 27 tahun, dia telah mencapai puncak kekuatan Wuzong. Dan sekarang dia juga menunjukkan tanda-tanda menerobos setengah langkah Wuhou. Luo Xiang ini hanya menempati urutan kelima dalam daftar gratis dan mudah, yang menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan nomor 1 di daftar gratis dan mudah. Long Xiao, yang dikenal sebagai generasi muda paling berbakat di Kyoto, hanya menempati urutan ke-10 dalam daftar bahagia. Sebagai ibu kota Daxia, Kyoto secara alami jauh lebih baik daripada tempat lain dalam hal lingkungan dan sumber daya. Namun, justru karena lingkungan yang superior inilah banyak anak muda menjadi sombong, sehingga banyak anak muda di dunia seni bela diri Kyoto tidak berlatih cukup keras. Di sisi lain, di beberapa tempat dengan kondisi yang sulit, banyak orang telah berlatih selama lebih dari 10 tahun, dan kekuatan mereka telah berkembang pesat. Bab 1129. Puan, generasi muda di Kyoto, seorang pria kuat muncul, dan bahkan Guo Wei, direktur aliansi seni bela diri Kyoto, terbunuh. Pada saat ini, seorang pelayan datang dengan ponsel. Guo Wei itu sia-sia, aku juga bisa membunuhnya. Luo Xiang berkata dengan santai. Di matanya, orang-orang dari aliansi seni bela diri hanya mencoba membuat nama untuk diri mereka sendiri, dan mereka tidak memiliki kemampuan nyata. Puan,
Orang ini tidak hanya membunuh Guo Wei, tetapi bahkan memelintir kepala Guo Wei dan mengirimkannya langsung ke aliansi seni bela diri Kyoto. Kata-kata orang berikutnya langsung membuat Luo Xiang tertarik. Sialan, ada hal seperti itu. Sepertinya anak ini menarik. Luo Xiang duduk tegak. Siapa nama anak ini? Dari mana dia berasal? Tuan Hui. Orang ini bernama Dev. Saya dengar dia dari Horendel, Jiangbei. Pria berikutnya menjawab. Jiangbei Horendel. Luo Xiang sedikit mengernyit. Saya belum pernah mendengar ada master di tempat itu. Apalagi master dari generasi muda. Tuan, Dev ini baru saja muncul. Dia baru saja mengalahkan Long Xiao dari keluarga Jinglong beberapa waktu lalu. Sekarang banyak orang di forum seni bela diri yang membahas bahwa kekuatan Dev saat ini mungkin berada di peringkat teratas daftar gratis. 5. Hahaha. 5 besar di peringkat bahagia. Apakah itu berarti kekuatannya melampaui saya? Ini hanya kentut. Sepertinya aku punya waktu untuk mengenal Dev ini. Luo Xiang tertawa, tetapi ada rasa dingin di matanya. Luo Xiang selalu tidak puas dengan posisi kelima dalam daftar gratis dan mudah. Tetapi sekarang seorang Dev tiba-tiba muncul, dan posisinya lebih tinggi dari dirinya. Bagaimana mungkin Luo Xiang setuju? Guru, Anda tidak perlu marah. Itu hanya diskusi acak di forum. Bagaimana kekuatan Dev bisa melampauimu, Tuan? Pelayan itu telah mengikuti Luo Xiang selama bertahun-tahun, dan tahu bahwa Luo Xiang sudah marah saat ini. Mendengar sanjungan pelayan, Luo Xiang menyingkirkan cahaya dingin di matanya, dan kemudian bertanya, apakah saya memerintahkan orang-orang yang dikirim ke Sichuan untuk kembali? Bahwa Gu Kaiyuan masih keras kepala dan menolak untuk tunduk pada keluarga Luoku. Tuan, saya baru saja akan melaporkan ini kepada Anda. Rumah keluarga Gu telah hancur, dan kehidupan dan kematian Gu Kaiyuan tidak diketahui. Tetapi di atas reruntuhan keluarga Gu, sekelompok orang yang tidak diketahui asalnya telah menduduki tempat itu. Para pelayan melaporkan dengan suara rendah. Apa? Ada hal seperti itu? Luo Xiang mengerutkan kening. Mo Bei dan Sichuan berdekatan satu sama lain, dan keluarga Luo selalu berencana untuk mencaplok keluarga Gu. Jadi mereka telah mengirim orang untuk melobi Gu Kaiyuan dan tunduk pada keluarga Luo. Sekarang keluarga Gu tiba-tiba diambil pertama kali oleh orang lain. Luo Xiang merasa sedikit terkejut. Lagi pula, di barat laut, tidak banyak orang yang dapat menghancurkan keluarga Gu. Belum lagi formasi wali keluarga Gu sangat kuat. Jika tidak, keluarga Luo akan menganeksasi keluarga Gu dengan paksa. Pergi dan kumpulkan staf segera, dan ikuti aku ke Sichuan untuk melihat. Luo Xiang pergi untuk melihat siapa yang bisa menghancurkan keluarga Gu dan menduduki wilayah keluarga Gu. Keluarga lembah Nishikawa. Di bawah menara ajaib di kota Gujia, beberapa Wuzong menjaganya. Dalam waktu 10 hari, reruntuhan rumah Gu telah dibersihkan dan konstruksi dimulai lagi. Di dalam Demon Suppression Tower, Ningzi duduk di dalamnya, dan aura tirani mengelilingi Ningzi. Wajah Ningzi gila. Wajahnya penuh kebanggaan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan menerobos ke puncak Wuzong dalam waktu sesingkat itu. Dia merasa bahwa dia baru masuk lebih dari 10 jam, tetapi dia telah membuat kemajuan yang begitu pesat. Hahaha, ini benar-benar hal yang bagus. Jika saya berlatih sebentar, saya akan bisa melangkah ke ranah setengah langkah markis, atau bahkan markis. Pada saat itu, seluruh dunia Kyoto Martial Dao akan lebih mudah. Siapa lawan saya? Bahkan jika itu ada dalam daftar gratis dan mudah, saya akan memiliki tempat untuk Ningzi. Bab 1130. Di luar rumah keluarga Gu, Luo Xiang membawa seseorang. Melihat manor yang hancur dan kemudian dibangun kembali, wajah Luo Xiang menjadi sangat jelek. Saat Luo Xiang hendak membawa seseorang masuk, dia dihentikan oleh 2 penjaga. Berhenti. Siapa kamu? Itu sedang dibangun sekarang. Kamu tidak bisa masuk dengan santai. Seorang penjaga menghentikan Luo Xiang dan berkata. Luo Xiang melirik kedua penjaga dengan dingin.
lalu mengubah tangannya menjadi cakar dan meraih kepala kedua penjaga secara langsung. Kedua penjaga bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, dan mereka mati di tempat. Kepala mereka pecah. Luo Xiang bahkan tidak melihat dua penjaga yang terbunuh, dan langsung mendobrak. Pada saat ini, Paman Zong membawa orang. Gu Kaiyuan meninggal, dan Paman Zong setia kepada Ningzi dan menjadi antek keluarga Ning. Tetapi ketika Paman Zong melihat Luo Xiang, dia tercengang, dan kemudian wajahnya menjadi sangat jelek. Ketika Luo Xiang melihat Paman Zong, dia sedikit terkejut dan berkata, "Paman Zong, di mana tuanmu Gu Kaiyuan?" "Luo, Tuan Muda Luo, mengapa kamu bebas datang ke Sikuan?" Paman Zong bertanya dengan panik. "Berhentilah menggangguku. Izinkan aku bertanya padamu tentang Gu Kaiyuan." Wajah Luo Xiang menjadi dingin. Paman Zong bergidik, memandangi dua penjaga yang telah meninggal secara tragis di tanah, dan buru-buru menjawab, "Tuan Luo, tuan kita telah terbunuh, dan istana ini telah berpindah tangan." "Terbunuh?" Luo Xiang mengerutkan kening. "Siapa yang membunuhnya?" "Dev." Paman Zong tidak berani menyembunyikannya, jadi dia mengatakan yang sebenarnya. Mendengar kata-kata Dev, Luo Xiang tercengang. Nama yang baru dia dengar hari ini, tapi dia tidak ingin mendengarnya lagi sekarang. "Jadi, Gu Kaiyuan sudah mati, dan kamu telah menjadi anjing orang lain." Mata Luo Xiang sedikit menyipit. "Saya akan bertemu orang ini hari ini. Berani berlari ke sini untuk mengambil situs." Paman Zong ingin mengatakan sesuatu, tetapi Luo Xiang mendorongnya menjauh dan memimpin seseorang untuk langsung masuk. "Siapa? Tapi berani melanggar." Pada saat ini, beberapa anggota Wu Zong dari keluarga Ning sedang menjaga di bawah menara penindasan iblis. Ketika mereka melihat seseorang menerobos masuk, mereka segera menunjukkan senjata mereka. Melihat ini, Luo Xiang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. "Saya tidak berharap orang ini memiliki kekuatan, dan antek-antek di bawahnya juga berada di ranah Wu Zong. Berani bersikap kasar padaku." Ketika beberapa Wu Zong mendengar Luo Xiang membandingkan mereka dengan antek, mereka langsung marah, melambaikan senjata dan bergegas. Luo Xiang melambaikan telapak tangannya, dan kekuatan yang sangat mendominasi membentuk gelombang udara, yang secara langsung menjatuhkan beberapa master seni bela diri ke tanah. Tepat ketika Luo Xiang hendak melakukan sesuatu, sesosok tiba-tiba keluar dari menara penindas iblis. Segera setelah itu, beberapa suara menerobos udara terdengar, dan satu demi satu, energi yang terlihat dengan mata telanjang diselimuti langsung ke arah Luo Xiang. "Huff, bahkan di puncak Wu Zong, kamu berani sombong di depanku." Luo Xiang mendengus dingin, dan kemudian menembakkan beberapa semburan energi, langsung menghilangkan serangan itu. Menguasai. Melihat Ningzi keluar dari Demon Suppression Tower, beberapa ahli dari keluarga Ning buru-buru berteriak. Luo Xiang memandang Ningzi, lalu bertanya dengan dingin, "Apakah kamu Dev?" Luo Xiang belum pernah melihat Dev atau menonton video Dev di forum seni bela diri, jadi dia tidak mengenal Dev dan mengira Ningzi adalah Dev. Ningzi tertegun sejenak. Sebelum membuka mulutnya untuk menjelaskan, Paman Zong buru-buru melangkah maju. "Tuan Muda Luo, Anda salah paham. Ini adalah tuan muda tertua dari keluarga Ning di Jingjing, dan pembangunan kembali rumah keluarga Gu juga merupakan perintah tuan muda." "Ning, keluarga Ning di Kyoto." Ekspresi Luo Xiang berubah seketika ketika dia mendengar ini. Dia tidak mengenal Ningzi, tetapi keluarga Ning di Kyoto telah mendengarnya. Mereka berada di Kyoto, tetapi mereka tidak bergabung dengan aliansi seni bela diri di Kyoto. Dapat dilihat bahwa keluarga Ning memiliki banyak kekuatan di ibu kota. "Siapa dia?" Ningzi memandang Paman Zong dan bertanya. "Tuan Ning, ini Luo Xiang dari keluarga Luo di Mobei, Tuan Luo." Zongbo memperkenalkan. Lu Xiang. Keberadaan yang menempati urutan kelima dalam daftar gratis dan mudah. Ningzi memandang Luo Xiang. Tidak heran kekuatannya bagus, dan kemarahannya juga sangat kuat.